Masalah identitas Negro di Amerika. Telah lama saya ingin menulis surat, tapi selalu tak jadi. 2 kali saya buang ke keranjang sampah. Saya pikir terlalu kekanak-kanakan. Tetapi malam ini saya ingin sekali menulis surat, dan itulah sebabnya saya menulis surat sekarang. Saya telah 4 minggu di AS, dan saya kira telah banyak yang saya lihat dan dengar tentang AS. Ada beberapa aspek yang saya senangi, beberapa tidak. Dan anehnya, saya merasa bahwa saya lebih mengerti Indonesia setelah saya ada di negeri yang jauh. Saya belum bisa membuat perbandingan, dan saya melihat Indonesia dari perspektif yang lebih jauh. Dan nilai-nilai yang tak pernah kita sadari tiba-tiba muncul dan menjadi sesuatu yang amat berharga. Yang paling menarik perhatian saya adalah masalah Negro di AS. Sejarahnya, usahanya untuk mengintegrasikan diri ke masyarakat AS, dan frustasi-frustasi yang timbul karena soal rasa rendah diri telah lama ditanamkan dalam masyarakat AS bahwa black is bad, dan orang-orang Negro merasa malu bahwa mereka berkulit hitam. Mereka merasa bahwa tokoh-tokoh putih menolak mereka. Dalam frustasi dan rasa rendah diri mereka menjadi radikal, rasialis hitam, dan agresif. Orang-orang Puerto Rico tak mengalami hal ini karena jika mereka diperlakukan buruk, mereka dapat kembali ke Puerto Rico. Demikian pula Meksiko. Tetapi Afro-Amerikan ini tidak punya tanah air. Mereka tak mungkin kembali ke Afrika. Mereka telah kehilangan touch dengan Afrika. Mereka telah dicabut dari bumi Afrika. Mereka adalah Amerika. Di New York saya menjadi sadar betapa berharganya warisan kebudayaan kita, dan rasa bangga sebagai orang Indonesia timbul karena kita merebut kemerdekaan dengan darah. Saya merasa bangga dengan sejarah AURI, ALRI yang dibangun dari nol, dengan segala korupsi-korupsi dan kemiskinan rakyat kita. Saya merasa bahwa saya mempunyai sesuatu untuk dibawa ke dunia internasional. Rasa harga diri sebagai orang Indonesia. Saya sama sekali tidak menyadari hal ini di Indonesia. Tetapi di tengah-tengah mahasiswa lain, saya satu-satunya dari Indonesia. Saya merasa bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Saya melihat hal yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa Kongo dan Kamerun yang saya temui. Mereka belajar teknologi di AS. Setelah saya mengerti bagaimana caranya menjalankan mesin, saya akan pulang ke Afrika, kata mereka. Mereka jauh lebih buruk dari Indonesia, mempunyai sesuatu tempat mereka berpegang. Mereka kagum pada Indonesia, terutama pada bidang bahasa dan pendidikan. Saya tidak sampai hati menceritakan keburukan Indonesia. Dengan segala kegila-gilaannya, saya menyadari bahwa Soekarno telah turut memberikan sesuatu pada bangsa kita. Identitas diri sebagai suatu bangsa. Politiknya memang gila dan korupsinya mengerikan. Tetapi dia, bersama-sama dengan yang seangkatan dengan dia, telah menyumbangkan elemen yang terpenting untuk kita, harga diri sebagai orang Indonesia. Orang-orang Negro AS menambah huruf X di belakang namanya. Misalkan Malcolm X. X berarti bahwa ada sesuatu yang hilang, yang mereka tidak ketahui, yaitu identitas sebagai kelompok. Saya kira orang Negro AS adalah orang yang paling malang di dunia. Negro Afrika punya sesuatu untuk berpijak,
walaupun amat sederhana. Tetapi negro Amerika Serikat tidak punya apa-apa. Disinilah saya merasa betapa kayanya orang Indonesia. Tidak seperti Malaysia yang pro Inggris, tidak seperti Filipina dan Taiwan yang telah dirampok identitasnya oleh orang-orang atau kebudayaan AS. Dan dari New York, saya menyadari banyak hal yang baik tentang Indonesia. Di Cornell, saya tinggal seminggu di sana. Sumitro dianggap sebagai orang yang berani mendobrak lingkaran setan ekonomi Indonesia. Beberapa sarjana AS menaruh harapan besar akan usaha-usahanya dan melihat titik terang dalam kabinet Indonesia. Saya harap dia berhasil mendobrak terus kebobrokan dan jaring-jaring koruptor di bidang perdagangan. Di Universitas Cornell, terdapat banyak mahasiswa-mahasiswa AS Australia yang belajar tentang Indonesia. Mereka akan banyak menentukan politik pemerintahnya terhadap Indonesia di kemudian hari. Dan saya kira amatlah perlu memberikan pada mereka gambaran dan analisis kita tentang Indonesia. Mereka adalah masa depan kita juga. Sugiharto amat tidak populer. Ia dianggap sebagai orang tolol dan penjilat. Suara-suara tentang Adam Malik, korupsi juga saya dengar di sana. Saya menolak memberikan komentar. Saya harap suara-suara tadi tidak benar. Kegiatan anti-Soeharto juga besar, baik Moskow, Peking, Tirana, dan golongan Trotsky memburuk-burukkan nama Indonesia. Mereka baru saja menerbitkan Indonesia Under Fascism dan sebagai karya jurnalistik meyakinkan walaupun fakta-faktanya diputar balikkan. Saya membawa kopi dari buku ini dan sekarang mulai dimuat sebagai kisah bersambung di publikasi-publikasi komunis internasional. Publikasi The Parlu amat jelek, statement melulu. Saya menerima surat dari Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia Raya amat jelek. Pola-pola layout dan lain-lainnya ketinggalan zaman. Saya sedih sekali membaca ini. Saya kira wartawan-wartawan tua yang dipakai telah kehilangan touch pada dunia politik Indonesia. Oleh karena itu kita harus kerja keras. Saya yakin bahwa kita mempunyai tenaga-tenaga wartawan serta penulis yang baik, bahkan terbaik, untuk membantu Indonesia Raya. Sayang sekali jika tenaga-tenaga ini tidak digunakan. Hari Minggu saya akan ke Washington. Saya akan mencoba menemui orang-orang di kedutaan besar kita. Akhir Desember saya akan berada di Indonesia kembali, dan saya harap dapat aktif kembali. Awal Februari, saya ingin menempuh ujian pada akhir Januari. Salam pada semua kawan-kawan kita, juga untuk Dr. Sumitro kalau bertemu. Banyak mahasiswa Indonesia, terutama pengikutnya di AS, yang menaruh harapan pada dia. Saya berjanji untuk mengirimkan laporan mingguan atau analisis situasi jika saya kembali lagi ke Indonesia.